is a bit, awkward. It is awkward for us Because we don't use to do that no anymore. Neither here, neither in Romania, neither in Europe. Like nobody's doing that. No? Di sini Queenie mengajakku untuk membeli oleh-oleh. Kini video kelima Harris Kui jadi sorotan YouTuber Eropa. Seperti yang kita saksikan saat ini, pertemuan Harris dengan Queenie ini menyedot perhatian masyarakat Eropa. Jika kita lihat di ruang komentarnya, coba kita amati komentar mereka itu. Dari Pal Family, karena Harris Kui itu membuat filmnya campur-campur, ngomong bahasa Inggris, bahasa Vietnam, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya kan? Dan Harris Kui itu kan di Eropa udah masuk di berita Amerika, Prancis, gara-garanya hampir semua stasiun Eropa itu mengangkat karena dia sebagai hacker internasional, gitu kan. Nah, ternyata sekarang ini sudah 10 hari yang lalu sudah 21.000 penonton, dan komentarnya itu video yang ada di belakang ini ya, kita tonton dulu ya. it's nobody Oh there. yeah, it's nobody there. We Because are it's just looking souvenirs. for some good stuff right here. Not too much, not too much. No, empty. I See? think it's enough, huh? Okay lah. Okay. She's Bye. she's in charge. No, no. What are you doing? Gosh. What did you tell us? There's nobody in the car park. Huh? Oh, as it rolls through the rain, that I'm alone. I know that song. Tonton dulu ya videonya ya. Hello everyone, and welcome back for another video with Pal Family. I'm Natalia. I'm Mr. Karena sudah Daniel. 5 video tayang dan rata-rata mendapatkan peringkat nomor 1 di YouTube. Bayangkan, YouTube itu kan internasional. Dia peringkat 1, berarti YouTuber seluruh dunia kalah sama YouTuber. Makanya sekarang dibahas nih sama keluarga Pal Family. Kita lihat nih komentar-komentarnya. Karena ini komentarnya adalah orang-orang bule. Ini kan dibahas sama orang bule ya. Jadi penontonnya orang bule semua. Ini kecilin suaranya. Tuh. Ini komentarnya rata-rata komentar orang bule. Iya. Kita coba dulu ya. Kita Translate. Tapi kita saling mengetes satu sama lain ya. What happened? You want Raining. my gadget? Wow. Why? What's that? Don't know. What was that? Sampai di sini, saya sangat senang. Vì đã chấp nhận tôi ở đây, tôi rất hạnh phúc. Terima kasih Was that an insect? banyak dan salam juga kepada istri Bapak. Beliau adalah seseorang yang sangat baik hati. Might be the translation not the best Người one. rất tốt bụng. Semoga aku dan anak Bapak bisa terus menjalin hubungan pertemanan yang baik antara. klik di komentarnya, ada berapa komentar di situ? 134 komentar. 134 komentar dan rata-rata berbahasa Inggris, ya kan? Coba buka satu. Yang pertama yang di atas, TikToker and YouTuber sedang mukbang. Oh, nonton di part 1, ditunggu 4321. Ini bahasa Indonesia ya. Nah, berarti ini yang berbahasa Indonesia, komentarnya berarti adalah orang Indonesia. Kalau yang saya tayangkan di belakang itu, nah seperti ini nih. Ini siapa ini? Berarti Indonesia culture is like that. Ya, ini berarti siapa ini? Pik. Nah, kemudian yang ini juga sama nih.
Iya kan? Santai, ya bahasa Oh, Inggris semua. Ini bahasa Inggris semua kan? Tuh Iya. kan? Nah, ada memang yang orang Indonesia, ya kan? Semoga Tuh. Bapak sehat selalu. Inggris itu. It's Karena- over now. karena memang When yang you memang- don't understand each other anymore. Lần nữa, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ về nhà và chúc bạn và cả nhà nhiều sức khỏe. Cảm ơn sir. Tulungan. Yeah. Okay. Okay. I'm Now going It is a bit awkward. okay. Thank you. Now I will That's go. it? So this was Nekat. Nekat. So we ended up watching a video that we don't know the beginning This is the and ending. what happened up Eventually. to here. Eventually he left. The thing is, I kind of very curious what are the previous videos. With what are the previous videos? Maybe it's gonna be with how they met and Because this is the 5th day. So yeah. how they end up in this. He traveling to Vietnam and meet his family, her family, and things like those. So was a bit of. So it's a big question mark for us. We had not a big, massive questions. Question. Not a question, questions, because there are a lot of questions in this video, and how they ended up in this video. But I'm sure that you're gonna let us know, and I think that we might have to check the revision videos. Previous. Pun dia membuat filmnya itu film berbahasa Indonesia, viral, menjadi trending nomor 1 di YouTube. Ya, Ya level dunia. iya. Sekarang dibahas oleh orang bule, ya kan? Seperti di layar belakang itu ya. Itu salah satu contoh. Dan baru juga berapa hari tadi sudah berapa? 21.000. 21.000 penonton. Dan itu penontonnya rata-rata orang bule kan? Gitu. Kalau kemarin itu penontonnya hanya orang Vietnam dan orang Indonesia. Kelebihannya apa? Karena ini adalah dua disiplin ilmu medsosnya berbeda. Harris Coy itu YouTuber Omet TV katanya. Sementara si Kueni itu TikToker. Internet terkuat dunia saat ini dimiliki Tiongkok, kuslitas gambar, suara dan kecepatan akses internet tampaknya TikTok milik Tiongkok ini mulai merajai. Netizen sangat nyaman dengan media TikTok ini. China sedang perang dengan Israel. Israel itu kubah besinya itu apa namanya kubah besinya tuh? Iron Dome. Iron Dome-nya itu tidak bisa ditembus sama senjata manapun buat Eropa. Tetapi sekarang kan terbengong, ternyata bisa ditembus. Di samping strateginya, yang paling utama itu karena internetnya berbeda. Eropa itu kan dulu memboikot Cina, sehingga internet tidak bisa. Akhirnya Cina sekarang membuat internet sendiri. Dan apa yang terjadi? Maka senjata buatan Cina itu bisa nembus Iron Dome karena internetnya beda. Kecanggihannya begitu ya kan? Nggak bisa disadap ya. Itu salah satu di antaranya ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, si Kueni itu diajak ke YouTube streaming suatu malam dan itu ada di kontennya tersendiri. Datang, tapi gagal. Dia acaranya biasa, tapi tidak menarik karena di situ tidak ada gift, tidak ada PK. PK itu apa, Pak Doni? Permainan koin. Iya. Teman-teman koin bagi-bagi koin. Iya. Ternyata kata Harris, karena Harris kan sebagai YouTuber kan, ada di YouTube juga ada, hanya tidak populer. Oh gitu. Sampai Harrisnya sendiri bingung apa ya namanya katanya gitu. Padahal dia kan YouTuber ya kan. Nah, apa perbedaan antara TikToker atau TikTok dengan streaming di YouTube? Kalau TikTok tadi kan ada gift, ada apa lagi?
Ada goodie bag. Goodie bag apa itu? Jadi kalau yang hostnya siaran dia bisa berbagi koin ke penonton dengan goodie bag, dengan treasure box. Kalau PK apa? Kalau PK jadi Berlomba itu mah ya? lomba ya antar host banyak-banyakan pendukung. Nah, itu dari segi manajemennya seperti itu. Terus yang namanya TikTok itu gambarnya jelas. Sekarang setiap acara Harris Kuy, dialog dengan Papa Hadad, dialog dengan Kiai Jujun yang terkenal sebagai Profesor Doktor di UIN itu, Kiai Jujun itu kemarin dikunjungi sama Kueni dari Vietnam itu, padahal mereka kan bukan Muslim ya kan, berkunjung ke tanggal 7 itu kemarin begitu. Gara-gara TikTok, kan TikTok itu gambarnya jelas. Ternyata sekarang terdeteksi di antara internet dunia yang terkuat ya Cina. Salah satu contohnya TikTok mah kan pernah gagal. Nggak pernah gagal. Tapi kalau live streaming di YouTube kadang-kadang suaranya putus, ya kan? Putus-putus. Kemudian kadang-kadang gambarnya goyang, burem, hilang gitu kan. Akhirnya Kueni nggak tahan. Akhirnya dia tunduk aja, nggak gairah. Penonton juga bosan, sampai-sampai di ruang komentarnya itu banyak yang bertanya begini. Kalau nggak mau meladeni dialog langsung lah, jangan dialog langsung berdua di YouTube lah. Orang bilang gitu. Sampai banyak yang komentar begitu. Akhirnya frustasi tuh YouTuber Harris Kuy itu frustasi. Ya udah, kita kembali aja ke TikTok. Akhirnya dia balik ke TikTok. Akhirnya di TikTok lagi, mulai lagi. Dan setiap acara di TikTok, apakah itu PK, apakah itu acara apapun juga, dan selalu kita sendiri di channel Waglo Gubuk Apung atau Ale TV kan selalu ngambil dari TikTok itu kan. Kalau kita ada acara di TikTok, kita ambil, kemudian kita edit begitu kan. Karena gambarnya jelas. Tapi kalau siaran langsung, streaming di YouTube, gambarnya diambil buram, nggak bagus kan? Itulah barangkali kehebatannya teknologi Cina. Jadi kalau sekarang guru-guru tidak memahami apa itu TikTok, bagaimana manajemennya, dan sekarang semua pakaian yang dikenakan oleh Kueni kan dia punya cita-cita membuka toko hijab di Bandung. Itu sudah terungkap itu, gitu kan? Termasuk yang saya pakai ini kan dari TikTok ini. Ini 100.000 dari TikTok ini, salah satu contoh ya kan? Pakaian yang dikenakan Kenoi berikut ini, serta hijabnya yang sering dikenakan Kueni, sangat familiar bagi netizen, tentu saja akan sangat mempengaruhi pasar. Pakaian yang digunakan oleh Kinoi, pakaian yang digunakan oleh temannya Harris, semua aksesoris laku. Dahsyat. Itu salah satu contoh. Nah, sedangkan di YouTube susah. Orang tadi kan yang begini mah kan bisa pemasaran kalau ada live streaming ya kan? Dialog seperti itu kan? Kalau YouTube kan cuma ngedit video, yang paling banyak setelah itu di-upload kan, baru ditonton ya kan? Nah, yang kita tonton ini, nah ini tentang Harris. Karena Harris itu tetap konsentrasinya, dia bilang kalau mau menggeluti YouTube ya sudah YouTube. Jangan pindah-pindah. Tapi dia sendiri sekarang aktif di TikTok juga gitu. Tapi kalau ingin sukses, kata dia ya, kalau mau di TikTok ya udah TikTok aja. Sampai sedetil-detilnya begitu. Fokus. Iya, fokus katanya begitu, kecuali kalau sudah berhasil baru merambah dunia lain. Kalau udah Harris kan sudah berhasil jadi. Ini YouTube-nya salah satu contoh yang kita bahas ini tadi siapa? Orang bule yang mengupas. Yang paling menarik dari kupasannya itu dia cerita di sini, kalau kita terjemahkan ini kebetulan HP-nya tidak ada terjemahan. Kalau yang HP yang ono itu ada terjemahan, jadi langsung diterjemahkan, langsung terjemahkan gitu. Ini harus disetting dulu. Ya, nanti ya Pak Doni disetting. Nah, di sini diceritakan kenapa mereka itu senang mengupas Harris Kuy, walaupun ini video yang kelima yang dia kupas, video 1 2 3-nya dituntut tuh, katanya dia nih sedang nonton di 45, ditunggu 4 3 2 1-nya. Ini yang dibahas ini adalah yang kelima gitu kan. Dia baru tahu kenapa kok berulang kali tuh kan. Iya.
Itu menceritakan dia sedang jalan-jalan mempergunakan Vespa Vietnam, kemudian belanja ayam. Tapi Harris nggak makan ayam di situ. Kenapa? Kita tahu kan, Iya. orang Muslim, walaupun ayam itu disembelih kan, nggak tahu cara menyembelihnya ya kan. Tapi Harris makannya udang, gitu. Kemudian siput ya, kalau siput kan bebas ya. Ini untuk para penonton juga sama. Kalau kita pergi ke negeri non Muslim, walaupun itu dagingnya ayam, kalau ragu lebih baik makan Sip. aman. Salah satu contoh. Ini untuk para penonton ya. Jadi kalau ingin pergi ke negara manapun yang mayoritas penduduknya non Muslim, yang paling susah itu kan cari makanan. Yang paling susah adalah cari makanan. Nah, ternyata solusinya itu. Gitu. Nah, makanya saya membuat YouTube khusus, judulnya itu kue ini daripada membuka toko hijab di Bandung, lebih baik membuka biro perjalanan halal. Karena yang dikunjungi kan YouTube yang pertama itu Harris itu yang pertama kali dikunjungi ternyata kan diskotik. Ternyata Harrisnya kan jerit-jerit haram gitu. Gue ininya bingung, oh, maaf aku nggak tahu, katanya bilang gitu. Akhirnya kan nggak jadi nonton kan. Akhirnya dia pulang. Harris pulang ke hotel. Ininya pulang karena apa? Dia diajak ke diskotik. Di situ kan roknya pendek-pendek, bajunya serba terbuka begitu. Wah, sementara Harris kan orangnya fanatik dalam bidang agama ya. Sementara ini kan sekarang walaupun tidak muslim dia pakai hijab kan? Datang ke diskotik, ya udah, baru dijelaskan asalnya, why, asalnya tanya-tanya begitu, why, asalnya dijelaskan dia tidak baik buat orang muslim. Oh, aku minta maaf gitu. Itu salah satu cara. Nilai dakwahnya di situ, ya kan? Nilai dakwahnya. Jadi tidak mengatakan bahwa kue ini harus bersyahadat, harus sholat, harus ini, harus itu, enggak. Dia tidak dakwah, tapi perilakunya menunjukkan bahwa itu adalah perilaku dakwah. Salah satu contoh ketika dibawa ke diskotik, dia no, katanya haram gitu, teriak begitu. Tapi karena netizen Indonesia kan tidak semuanya Muslim kan, banyak komentar di situ. Ada yang bilang katanya, Media sosial itu tergantung kepada orang yang menggunakannya. Bisa promosi tato, promosi hijab, belajar bahasa, bahkan perpolitikan menjelang pemilu. Terlibat karena dalam perilaku Islam memang pergi ke diskotik, lihat pamer-pamer aurat begitu kan tidak boleh. Dan Harris tidak mengatakan untuk semua. Bagi saya orang Muslim, dia bilang gitu, itu tidak baik. Akhirnya ini mengatakan, aku minta maaf. Akhirnya hari berikutnya dibawa ke tempat wisata yang Islami, gitu kan. Nah, itulah salah satu contohnya. Makanya lebih baik kue ini itu jangan buka hijab di Bandung. Kalau buka hijab di Bandung berarti dia membawa produk dari Vietnam dengan hijabnya ala-ala Vietnam yang seperti yang kue ini bikin, berarti memasarkan produk mereka di sini. Tapi kalau dia itu buka biro perjalanan halal dan dia buka kue ini halal, rumah makan halal, jadi orang Indonesia yang datang ke Vietnam itu di rumah makan dia kan. Itu kan nilai positif. Kita kan berbicara wawasan global. Nah, hadirin sekalian, hadirin sekalian yang ada di sini, sekarang kan pemilu tahun 2024 sudah hampir jelas siapa pemenangnya, walaupun sedang diperdebatkan. Siapapun pemenangnya, yang paling penting yaitu tentang YouTube, tentang Instagram, tentang Facebook, tentang TikTok, itu jangan dianggap remeh. Salah satu contoh ini video yang Harris ini tuh yang kita tonton, itu dibahas sama orang bule ya kan, orang bule sampai dia bilang begini, ini sebenarnya girlfriend atau pacar gitu, apakah ini hanya teman biasa? Apa jawab perempuannya? Ini nekat katanya. Beda negara ya. Ini nekat katanya gitu. Tapi dia senang karena Harris di situ lebih banyak bicara bahasa Inggris. Makanya dia juga terpukul. Makanya sekarang ini dengan Google Translate, walaupun kita membuat video pakai bahasa Indonesia, kalau bicaranya campur dengan bahasa Inggris, kemudian temanya menarik mempergunakan IT, Google Translate, model begitu, mereka juga tertarik. Tadi aja sudah baru berapa hari sudah
sekian komentar kan, penontonnya berapa? 21.000 kan. Iya. Padahal di antara video itu ini adalah video kelima, video 1 2 3 4-nya belum. Berarti ini buka lapangan kerja nih buat siapa ini namanya nih? Berarti lapangan kerja baru ini. Wah, dia senang banget kan ditantang ya. Sama Sandi Putra ya kan ditantang tuh. Ditunggu 4 3 2 1-nya karena ini sedang membahas video yang kelima. Iya, karena dia taunya ini kenapa sih Harris Kui itu kok setiap share video selalu tren nomor 1 di YouTube. Ada yang nomor 6 sih, video nomor berapa gitu, rata-rata ke satu lagi kan kaget ya kan. Orang bule kaget, akhirnya ya bukalah ini. Akhirnya dia membuat tayangan baru 10 hari aja udah 21.000 penonton. Dan komentarnya udah 134 komentar. Dia judulnya nekat datengin orang tua cewek Vietnam ke rumah. Emang judulnya Harris juga gini. Apa ini? Family reaction. Nah, artinya apa sih? Semua ya, semua. Semua ya. Reaksi keluarga. Teman, iya. Oke. Reaksi temannya, ya. Kawan-kawan. Itulah barangkali hadirin sekalian, kita membahas di sini jangan alergi dengan TikTok. TikTok bisa jadi media pembelajaran di kelas, untuk media pembelajaran antar guru dengan kepala sekolah dengan siswa. Tentu tidak formal seperti di kelas seperti Zoom ya, seperti apalagi Google Meet ya. Nah, tidak seperti, tapi ini berbentuk hiburan. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran kita hari ini membahas bahwa Harris Kui yang selalu berbicara bahasa Sunda di channel YouTube-nya ini bersama Kueni, dan Kueni selalu berbicara bahasa Vietnam, tetapi orang asing, orang Inggris, orang bule rata-rata menyenangi video ini, dan sekarang penonton dan komentar-komentarnya rata-rata mereka yang berbahasa Inggris. Jadi jendela dunia sekarang semakin melebar. Barangkali begitu Pak Nur Hasan. Untuk medsos, tapi harus hati-hati, tidak semua orang bule itu baik. Di Indonesia juga sama, orang Indonesia juga sama ya kan. Tidak semua orang Indonesia itu baik, tapi pakai lewat organisasinya, dia kerja di mana, itu apakah dia dosen, apakah dia profesor, atau dia statusnya apa, atau mungkin pendeta, itu kan dijamin lah orang-orang seperti itu selektif ya. Itulah barangkali hadirin sekalian, pembahasan tentang video reaksi tentang Harris Kui ternyata mendunia seperti pembahasan videonya yang membahas tentang Omet TV pada saat itu. Tahu nggak masalahnya apa? Kok sampai jadi berita di Amerika, Jerman, Perancis? Awalnya dianggap hacker. Karena dia itu bisa muncul di belakang layar gitu kan. Sampai orang bingung loh. Kan dia bilang waktu itu, saya akan sulap. Silakan, sulapnya apa? Saya akan keluar dari pintu apa itu, lemari. Tiba-tiba ada di belakang dia kan gitu, kaget. Itulah salah satu contoh. Ternyata Harris membocorkan rahasianya. Dia itu punya beberapa handphone di depan berjejer. Nggak tahu bagaimana caranya. Yang jelas dia ketika siaran itu handphonenya nggak satu gitu loh. Ketika handphone yang satunya dimatiin muncul. Oke, demikian barangkali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.